Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Khadijah Hidayat, mahasiswi jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya mau sedikit maparin salah satu materi dari mata kuliah Matematika Keuangan lanjut, yaitu analisis net present value atau NPV. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya kabarnya teman-teman. Gimana sekarang? Kabarnya baik? Saya harap kalian baik-baik aja ya di rumah, meskipun kita masih pandemi gitu. Tapi ya tidak menyurutkan semangat kita lah untuk belajar. Oke, kita lanjut ya. Analisis NPV. Nah, NPV ini adalah selisih perbandingan antara nilai sejumlah arus kas yang masuk pada saat ini dengan nilai arus kas yang keluar pada saat ini dalam beberapa periode gitu. Atau sederhananya selisih dari present value suatu proyek dan investasi awal gitu. Nah, analisis net present value atau analisis PVN ini salah satu metode analisis investasi untuk menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek gitu. Membandingkan beberapa alternatif investasi dengan nilai konsekuensinya pada saat ini, serta menentukan present value dari penerimaan atau pengeluaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, net present value itu akumulasi dari present value dari semua penerimaan bersih setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. Cash flow suatu investasi dapat kita terjemahkan di dalam tabel ini. Nah, cash flow sendiri adalah uang yang didapat atau uang yang keluar dalam periode waktu tertentu pada saat investasi gitu. Nah, di tabel ini bisa dilihat kita punya periode cash inflows atau uang yang masuk atau pemasukan dari investasi, cash outflows itu pengeluaran dari investasi, dan net cash flows. Nah, net cash flows ini harus kas bersih atau bisa didapatkan dengan cara mengurangi pemasukan dengan pengeluaran gitu. Nah, kalau kita dalam suatu investasi dengan waktu ke nol, otomatis kita belum mempunyai pemasukan gitu, melainkan kita mempunyai pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini dinotasikan dengan I0, atau di referensi lain bisa juga ditulis dengan C0, yaitu nilai investasi awal pada tahun ke-0. Nah, maka net cash flows-nya itu adalah 0 karena 0 dikurangi I0. Terus kalau periodenya udah 1, berarti pemasukannya itu diterjemahkan atau dinotasikan dengan A1 dan pengeluarannya B1, maka net cash flows-nya itu A1 kurangi B1. Nah, begitupun selanjutnya hingga periodenya itu ke N. Lanjut. Nah, untuk menentukan PVN dari suatu investasi bisa didapat dengan cara min I0 atau nilai investasi awal pada tahun ke-0 ditambah net cash flows-nya A1 min B1
pemasukan pertama dan pengeluaran pertama dibagi dengan 1 plus I pangkat 1. I di sini itu rate, atau biasa kalau di referensi lain biasa ditulis R atau K, gitu. Nilai suku bunga ya. Dan 1 di sini itu N, yaitu atau periode. Nah, ditambah A2 min B2 per 1 ditambah I pangkat 2 ditambah seterusnya hingga periode ke N, yaitu AN min BN per 1 ditambah rate pangkat N. Nah, dari rumus di atas kita bisa disederhanakan, karena ini ditambah berarti bisa disederhanakan notasinya dengan sigma, yaitu min I0 ditambah sigma dari T sama dengan 1 sampai ke N, sampai periode ke N, A T min BT per 1 plus I pangkat T. Nah, buat A T min BT ini, kalau di referensi lain juga bisa ditulis dengan tulisan CP gitu. CP itu arus kasnya, gitu, net cash flows-nya gitu. Nah, ini buat nyari NPV pun bisa dicari dengan rumus ini. Min 10 ditambah A1 min B1 dikali P per V dengan rate I, dan periode pertama ditambah A2 min B2 dikali P per V, P per F dengan rate I, periodenya kedua, ditambah dengan seterusnya hingga ke AN min BN dikali PF dengan rate I, dan periodenya itu ke N. Nah, buat N itu umur investasi atau periode ya? Bisa dilihat di sini buat periodenya. Lanjut kita ke kriteria evaluasi. Nah, kriteria evaluasi itu suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila NPV proyek itu lebih besar dari 0. Nah, membandingkan alternatif proyek, untuk proyek A itu NPV-A itu lebih besar dari 0, dan proyek B NPV-B itu lebih besar dari 0. Nah, kalau kita membandingkan dua investasi gitu, kita mending beli investasi di proyek A atau di B, atau di perusahaan A atau B, kita bisa cari dengan nilai NPV dari setiap proyek atau setiap perusahaannya gitu. Nah, semakin besar NPV-nya itu berarti semakin bagus gitu untuk kita pilih gitu. Makanya pilihlah NPV yang terbesar. Maka ketika NPV-nya yang terbesar berarti perusahaan tersebut atau proyek tersebut yang kita pilih gitu untuk berinvestasi. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua buah alternatif proyek untuk investasi. Proyek A memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar 20.000 US dollar. Umur ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun. Pada tahun kelima nilai sisa mesin sebesar 5.000 US dollar. Biaya operasionalnya yang dikeluarkan itu sebesar 2.000 US dollar per tahun. Penerimaan dari penjualan per tahunnya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu 8.000 US dollar per tahunnya. Dan proyek ke B, investasi awal untuk membeli mesin itu 10.000 US dollar dengan umur ekonomis mesinnya 5 tahun. Nilai sisa pada tahun kelimanya itu 1.000 US dollar, serta biaya operasinya per tahunnya itu 5.000 US dollar, dan penerimaan penjualan penjualan per tahunnya itu 10.000 US dollar. Nah, dengan tingkat bunganya itu yang berlaku itu untuk keduanya itu 10%. Nah, kita bakal lakuin analisis NPV-nya. Nah, dari investasi A dilihat dari yang diketahui di soal, itu kita
punya penjualan, nilai penjualan mesin, nilai sisa mesin, terus ada investasi awal, ada biaya operasional, dan net cash flows-nya. Nah, bisa dilihat di tabel ini, buat penjualannya itu konstan ya teman-teman, 8.000 US dollar setiap tahunnya. Nilai mesinnya di akhirnya itu 5.000. Jadi total penerimaannya itu dari tahun pertamanya ke keempat itu sama 8.000, tapi di tahun kelima itu ditambah dengan nilai sisa mesinnya jadi 13.000 US dollar. Nah, buat pengeluarannya itu investasi awal atau I0-nya itu 20.000 US dollar. Nah, biaya operasionalnya itu konstan setiap tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu 2.000 US dollar, sehingga total pengeluarannya itu buat total pengeluarannya itu ada 20.000 dan 2.000 itu untuk biaya operasionalnya. Nah, sehingga didapat net cash flows-nya itu ada min 20.000, dan buat start tahun pertama sampai tahun keempat itu ada 6.000, dan tahun kelima itu ada 11.000 US dollar. Nah, kita cari NPV buat investasi A-nya itu sama dengan min I0, berarti min 20.000 ditambah buat net cash flows-nya di tahun pertama, di tahun 1 sampai tahun keempat itu sama konstan 6.000 dikali P per A dengan rate-nya 10% atau tingkat suku bunga 10%, terus periodenya itu keempat ditambah 11.000 US dollar dikali P per V untuk rate-nya 10% dan N-nya itu tahun kelima gitu. Sehingga didapat 5.849,3 US dollar untuk NPV A-nya. Nah, kalau di sini kan ini karena memang dari tahun pertama hingga tahun keempat itu konstan, gitu. Jadi kita pakainya P per A gitu buat menyederhanakannya. Nah, tapi kalau untuk dirincinya itu bisa ditulis kayak gini, teman-teman. Gitu. Hasilnya sama. Kita lanjut ke investasi B, kita juga dapat dari yang diketahui di soal, ada nilai penjualan, itu tiap tahunnya konstan, yaitu 10.000 US dollar, nilai sisa mesinnya itu 1.000 pada tahun kelima. Pengeluarannya itu ada investasi awal 10.000 US dollar, dan biaya operasionalnya itu konstan 5.000 per tahunnya. Nah, cash inflows-nya berarti ada min 10.000 untuk investasi awal, dan buat biayanya itu konstan sampai tahun keempat 5.000 US dollar. Nah, tahun kelimanya itu jadi 6.000 US dollar karena 11 dikurangi 5 gitu. Kita cari NPV B-nya untuk investasi ke B-nya itu min I0 yaitu min 10.000 ditambah 5.000 dikali P per A dengan rate 10% dan periode keempat ditambah 6.000 dikali P per F dengan rate 10% dan 10% dan periode kelima. Nah, didapat 9.574,9 US dollar. Nah, di sini kan 9.574,9. Di sini 5.849,3. Nah, bisa kita ketahui dong yang lebih besar itu kan berarti NPV buat proyek ke B. Nah, ditarik kesimpulan, dikarenakan NPV B itu lebih besar dibandingkan NPV A, maka kita disarankan untuk memilih proyek ke B karena
nilai NPV-nya itu lebih besar gitu, berarti lebih menguntungkan bagi kita gitu sebagai investor kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasannya dari saya. Terima kasih telah menonton. Closing statement dari saya, berbahagialah secukupnya, bersedihlah sewajarnya, berikhtiarlah sekeras-kerasnya, dan bertawakallah sepasrah-pasrahnya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung hati. Stay safe, stay healthy, and don't forget to be happy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video.